semoga kita pada hari ini selalu dalam keadaan sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada hari ini kita jumpa lagi pada jam pembelajaran IPS yang akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini banyak hal yang akan kita bahas pada materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Tapi sebelum itu kita akan memastikan siapa saja di antara kita yang sudah hadir pada ruangan ini. Silahkan kalian isi absensi pada link Google Classroom yang sudah Ibu bagikan. Ya, semuanya sudah mengisi absensi. Nah, berikutnya pada hari ini interaksi antar negara-negara ASEAN, kita akan membahas tujuan yang akan kita capai. Diharapkan kita akan dapat mendeskripsikan pengertian, faktor pendorong, faktor penghambat, dan bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Dan juga kita bisa menyajikan hasil telaah tentang faktor pendorong, faktor penghambat, dan bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Nah, itu tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan dan dapat kita implementasikan pada masyarakat kita di sekitar. Nah, mari kita lihat definisi daripada interaksi antar negara-negara ASEAN. Silahkan kalian buka buku cetak, buku siswa yang sudah kalian pegang. Silahkan dibaca materi kita pada hari ini. Interaksi antar negara ASEAN adalah kerjasama antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, yang mana di dalamnya Indonesia termasuk salah satu anggota dari ASEAN. Nah, berikutnya terdapat faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Kemudian, faktor penghambat kerjasama. Yang pertama, perbedaan ideologi. Yang kedua, konflik. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Yang pertama, kerjasama ASEAN di bidang budaya, yang mana tujuannya untuk memperkenalkan budaya antar negara yang satu ke negara yang lainnya yang ikut dalam ASEAN. Yang kedua, kerjasama di bidang politik. Yang ketiga, kerjasama di bidang pendidikan. Yang keempat, kerjasama di bidang ekonomi, yaitu dibentuknya AFTA yang bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Nah, itu materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, dari materi tersebut, mari kita bentuk kelompok untuk berdiskusi, membahas tentang cuplikan kegiatan Presiden RI dalam KTT ASEAN pada link YouTube yang sudah dibagikan. Silakan dibuka. Nah, setelah kalian menyimak YouTube tadi, silakan diskusikan bersama kelompok kalian hasil KTT ASEAN khusus pandemik di atas. Yang kedua, apa faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN? Yang ketiga, jelaskan contoh kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Ya, setelah selesai diskusi ini, mari presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok mana yang duluan yang mau mempresentasikan? Ya, silakan kelompok 2. Ya, bagus sekali. Nah, berikutnya kelompok mana lagi yang akan mempresentasikan? Kelompok 1? Ya, silakan.
sangat bagus sekali. Nah, berarti dari hasil diskusi kita pada hari ini, kalian sudah memahami apa itu interaksi antar negara ASEAN dan apa faktor pendorong, apa faktor penghambat, dan apa saja yang termasuk di dalam bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Baiklah anak-anak sekalian, proses belajar telah kita lakukan dengan sangat luar biasa sekali, dan diskusinya pun hasilnya sangat memuaskan. Pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, mari kita simpulkan bahwasanya sangat penting sekali kerjasama yang terjadi antara negara-negara ASEAN ini, dan kita harus tahu dan harus mengetahui apa saja sih yang menjadi faktor pendorongnya kerjasama ASEAN ini, dan apa saja yang menjadi faktor penghambat kita kerjasama di antara satu negara dan negara yang lain, dan bentuk kerjasama di bidang apa saja yang terjadi di dalam kerjasama antar negara ASEAN ini. Nah, ini kita pahami bersama bahwasanya kemajuan suatu negara itu tergantung juga dengan kerjasama dengan negara yang lain, karena kita sangat membutuhkan negara yang lain karena sumber daya alam negara kita dengan negara lain berbeda. Begitu juga sebaliknya, sumber daya alam negara lain dan negara kita juga berbeda. Jadi kita saling membutuhkan. Nah, dari sini berikutnya nanti akan ada evaluasi yang mana tautannya akan dibagikan di dalam Google Classroom, dan juga ada refleksi yang nanti juga tautannya akan dibagikan di dalam Google Classroom. Nah, itu berikutnya nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas pengaruhnya. Apa sih pengaruhnya kerjasama ini? Kerjasama antar negara ini, nah akan kita bahas pada minggu berikutnya. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini sungguh sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.